Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali dari kitab Al-Bahrul Rahiq fi Zuhdi wal Raqa'iq tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa dari berbagai macam kotoran-kotorannya, baik syirik, kufur, nifaq, riya, sum'ah, ujub, dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah membahas terakhir tentang masalah ikhlas. Sekarang kita membahas tentang hakikatul niyah, hakikat niat. Apa yang dimaksud dengan niat dan apa hakikatnya? Baik, berkata Syekh, penulis dari kitab kita, bahwa an-niyatu laysat qaulul qaili bi lisanihi nawaitu. Niat itu bukan hanya ucapan seseorang, nawaitu, aku berniat. Yang mungkin selalu oleh orang awam membacanya nawaitu wudu, atau nawaitu as-salah, nawaitu kada wa nawaitu kada. Apakah itu niat? Belum tentu. Karena ucapan itu tidak niat. Para ulama kita mengatakan bahwa niat itu tempatnya di hati. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Itulah niat, dan dia adalah amalan hati murni. Dan tidak ada hubungannya dengan lisan, dengan tidak pula dengan anggota badan, kecuali lisan dan anggota badan, yaitu hanya terwujud darinya pelaksanaan niat. Hanya itu saja. Adapun yaitu niat itu sendiri, itu berasal dari hati semata. Oleh karenanya kata beliau, bal hiya inbi'atsul qalbi. Dia merupakan pancaran hati, begitu. Pancaran hati. Ia jadi majral futur, yang berjalan yaitu di atas al-futuh min Allah, pembukaan dari Allah Azza wa Jalla. Artinya itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengkaruniakan. Allah bukakan hatinya untuk dia dapat berniat, terpancar hatinya untuk melakukan sesuatu, melaksanakan amal tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan sebuah kebaikan, kebajikan, dan dia niatkan untuk Allah. Ini al-futuh min Allah. Inilah pembukaan dari Allah. Inilah yang disebut dengan niat, inbi'atul qalbi. Itu pancaran apa yang dalam dari keluar dari hati seseorang. Jadi sebagaimana tadi kita katakan bahwa niat tempatnya di mana? Di hati. La alaqata laha bil lisani wala bil arkan. Tidak ada hubungannya dengan lisan, tidak ada pula hubungannya dengan anggota badan, kecuali pelaksanaan niat itu saja. Dan belum tentu apa yang diucapkan oleh lisan dan apa yang dibuat oleh hati, oleh anggota badan, bahwa orang tersebut telah berbuat kebaikan. Walaupun zahirnya dia telah berbuat kebaikan, tetapi belum tentu itu dianggap sebuah kebaikan. Tergantung kepada niat. Faqad tayassara fi ba'dil awqat wa qad tata'adzara fi ba'diha. Faqad tatayassaru, bukan tatayassara, fi'il mudhari. Faqad tatayassaru fil ba'di wa qad fi ba'dil awqat wa qad tata'adzaru fi ba'diha. Dan terkadang di sebagian waktu mudah dia niat itu untuk
munculnya di dalam hati. Dan terkadang di dalam kesempatan yang lain susah, ya, kecuali semuanya tadi karena apabila Allah bukakan untuknya maka akan mudah dia berniat. Jika Allah tak bukakan maka tertutup bagi dia, susah, ya, payah dia meniatkan. Oleh karenanya banyak terkadang orang yang sholat bisa jadi dalam sholatnya tidak ada niat, kecuali dia sholatnya hanya berniat dia sholat semata, namun dia tidak berniat untuk siapa sholat dia lakukan. Karenanya para ulama kita mengatakan bahwa niat itu ada dua macam. Yang pertama adalah niat amal, yang kedua adalah niat ma'mul bihi. Ya, adapun niat amal ayyuhal ikhwah adalah niat amal ini untuk membedakan antara suatu amalan dengan amalan yang lain. Semisal sholat begitu banyaknya, maka niat amal itu membedakan antara zuhur dengan asar atau dengan sholat-sholat yang lain, antara yang wajib dengan yang sunnah. Demikian juga puasa, antara yang wajib dengan yang sunnah, antara puasa nazar dengan puasa yang lainnya. Ini di situ niat amal. Dan niat amal cukup apa tidak? Tidak. Niat amal ini hanya untuk membedakan antara satu amal dengan amal yang lain saja. Di sana ada namanya niat ma'mul bih, yaitu niat untuk siapa kita berbuat. Dan ini yang disitulah letaknya keikhlasan. Ya, disitulah seseorang mengikhlaskan niatnya. Oleh karenanya dua ini harus ada di dalam amal yang dilakukan oleh seseorang. Apabila dia telah meniatkan suatu amalan yang telah dia bedakan antara satu amal dengan yang lainnya, maka hendaknya dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua ini harus ada di dalam amal ayyuhal ikhwah. Berapa banyak terkadang kita sholat, niat amalnya ada, tapi niat makmul terkadang luput. Ya atau tidak? Ya, luput ayyuhal ikhwah. Ya, oleh karena terkadang seorang sholat tidak ada niat untuk Allah, kecuali hanya sebagai rutinitas. Ya, kecuali hanya sebagai rutinitas saja. Demikian juga terkadang yaitu amal-amal yang lain. Banyak orang ketika dia bersedekah dan lain sebagainya, niatnya bersedekah, iya, sedekah sunnah, bukan sebuah kewajiban. Tetapi ketika dia memberikan kepada orang, tidak terbesit di dalam dirinya untuk meniatkan karena Allah, maka amal tersebut hampa. Yaitu semisal seorang hanya memberi orang tersebut karena dia minta, atau karena dia kasihan, atau karena dia berlebih, dan berbagai macam dari niat-niat yang muncul tak pernah dia niatkan karena Allah. Nah, dan ini ayyuhal ikhwah, dan ini ayyuhal ikhwah yang harus dibetikkan dalam hati seseorang. Nah, kemudian wa man kana al-ghalibu ala qalbihi amruddin tayassara alaihi fi aktsaril ahwal, ya, ihdaru niyyati lil khairat. Barang siapa yang kebiasaan di dalam hatinya al-ghalib ala qalbihi, yang menguasai hatinya adalah perkara-perkara dunia, perkara-perkara agama, ya, amruddin, tayassara alaihi fi aktsaril ahwal, ihdaru niyyati lil khairat. Maka akan mudah baginya dalam banyak kesempatan untuk menghadirkan niatnya dalam melakukan kebaikan. Ya, akan mudah hadir niatnya melakukan dalam berbagai macam kesempatan. Ya, teman-teman. Terus ini. Maksud. Itu kan bersatu dengan media. Enggak, ini ya. Dah. Iya. Nah, ini ayyuhal ikhwah, barang siapa yang condong kepada agama atau hatinya dikuasai oleh agama, ya, akan mudah bagi dia dalam banyak kesempatan menghadirkan niat. Apa maksudnya? Ya, contoh seseorang yang hari-harinya bergelut dengan agama, membaca kitab, penuh dengan nasihat, bergaul dengan orang-orang yang ikhlas, selalu mengkaji kitab-kitab Allah, membaca ayat-ayat Quran dengan tadabbur, membaca hadis-hadis Nabi. Ya, nah ini ayyuhal ikhwah, setiap hari dia diingatkan dengan akhirat,
diingatkan tentang masalah dunia yang fana yang akan dia tinggalkan, mengingat akhirat yang panjang yang perlu bekal dan lain sebagainya, maka di sini ayyuhal ikhwah akan mudah bagi dia untuk menghadirkan niat saat dia beramal. Ya, dan itu amrun mujarrab, sesuatu yang memang sudah teruji. Antum kalau banyak loyal kepada agama, banyak membaca, insya Allah mudah antum meniatkan. Ya, tetapi antum tinggalkan saja, yaitu bergelut dengan agamanya sebulan saja atau lebih, umpamanya sebulan 2 bulan, sehingga selama ini hampa antum sudah susah untuk berniat. Ya, oleh karenanya apa yang kita ketahui baru saja itu akan mengingatkan kita. Oleh karenanya terkadang seorang setelah dia diajarkan agama, lalu datang waktu salat, akan mudah bagi dia untuk meniatkan. Tapi untuk salat asar nanti itu sudah mulai liar lagi, ya kan? Ya sampai dia dinasihati lagi nanti antara maghrib dengan isya, maka isya dia akan ikhlas, subuh belum tentu, dan teruslah demikian manusia. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk selalu condong kepada agama, ya, bergelut dengannya dan menjauhi teman-teman atau lingkungan-lingkungan yang menjauhkan kita dari agama, karena mereka hanya melupakan kita dari agama. Ya, kemudian kata beliau, fa inna qalbahu ma'ilun bil jumlati ila aslil khair, karena hatinya condong kepada sejumlah besar dari asal kebaikan, maknanya agama tadi. Ya, fayanba'izu ila tafasili ghaliban, sehingga terpancarlah dalam hatinya ya tentang rincian-rincian masalah-masalah agama itu di dalam dirinya. Ya, muncul yang demikian sehingga mudah bagi dia untuk berniat. Pegah dia di atas saf yang teringat oleh dia apa? Alam akhirat. Ridha Allah, cinta Allah, dahsyatnya neraka, nikmatnya surga. Dia akan ikhlas di situ. Ya, wa man mala qalbuhu ila dunya wa ghalabat alayhi lam yatayassar lahu dzalika. Ya, dan barang siapa yang condong hatinya kepada dunia dan dikuasai hatinya olehnya, ya, maka akan susah bagi dia untuk berniat. Lam yatayassar lahu, susah, payah menghadirkan niat, bahkan terkadang lewat aja begitu. Bahkan terkadang dia tak tahu warna-warni riak masuk ke dalam dirinya, ya, sehingga dia tidak open, kata orang, tak peduli dengan mau riak, mau sum'ah, mau apa, dia tak peduli. Yang penting dia hanya buat sebagai rutinitas semata. Balla tatayassaru lahu fil fara'id illa bijuhdin jahidin. Bahkan terkadang susah bagi dia untuk melakukan kewajiban-kewajiban, bukan untuk niatnya, untuk melaksanakan, tegak melaksanakan itu susah, kecuali dengan harus berjuang sekuat tenaga, menundukkan hawa nafsu. Harus demikian terkadang. Ya, nah sekarang kita tinggal pilih, apakah kita condong kepada dunia atau kepada akhirat. Kita tak bayangkan orang-orang ayyuhal ikhwah yang bergelut dengan dunia di setiap hari sampai malamnya, tak pernah dia duduk di majelis ilmu, tak pernah dia pegang buku, tak pernah dia mentadabburi Al-Quran, membaca ayat-ayat. Ya, lalu apakah dengan mudah mereka akan berniat? Sementara para ulama saja mengatakan bahwa yang paling susah untuk diperbaiki adalah masalah niat. Sementara mereka tidak bergelut dengan agama. Ya, oleh karenanya orang yang senantiasa agama melintas di benaknya, insya Allah akan mudah bagi dia teringat akhirat. Ya, demikian. Baik, kita lanjut. Nah, foto. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. روى عن الشافعي
رحمه الله أنه قال هذا الحديث ثلث العلم. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ya hadis ma'ruf, ya innamal a'malu binniyat, ya bahwa amalan-amalan itu dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang tergantung apa niatnya atau untuk apa dia meniatkan. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah atau karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila Allah ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya hanya sebatas pada apa yang telah dia niatkan. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ya, dan hadis ini adalah hadis yang agung, diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau mengatakan mengomentari hadis ini, ya, hadzal hadis sulusul ilm, bahwa hadis ini adalah sepertiga ilmu. Ya, sebagian ulama menyebutkan setengah agama. Ya, hadis ini adalah setengah agama. Setengahnya yang lagi adalah man ahdatsa atau man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Ya, jadi separuhnya lagi adalah ini, separuhnya adalah hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Ya, hadis ini berkaitan dengan masalah niat dan dia kepada keikhlasan. Dan dia adalah salah satu syarat diterimanya amal sebagaimana kemarin kita sampaikan, dan tidak akan diterima amal sampai amal yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Oleh karenanya sebutkan separuh yang keduanya adalah yaitu hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak berasal dari kami, maka dia ditolak. Jadi sempurna agama itu dengan dua ini. Ya. Nah, ini hadis ya yang Nabi SAW mengatakan ayyul ikhwah kepada seseorang yang dahulu ingin berhijrah. Saat perintah hijrah ke Madinah disuruh, lalu dia hijrah. Ya, para sahabat pada hijrah, ada satu orang yang hijrah karena orang yang akan dia nikahi itu juga hijrah ke Madinah. Ya, oleh karenanya keluarlah sabda Nabi SAW. Ya, hadis ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Disebutkan faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya hijrahnya karena dunia yang ia inginkan atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia sebatas apa yang dia dapatkan. Dan ini celaan kepada sahabat tadi yang dia berhijrah karena ingin menikahi perempuan yang dia sudah duluan berhijrah ke Madinah. Ya, sehingga dia digelar dengan muhajir fulanah. Ya, muhajir fulan, yaitu si fulan ya yang hijrahnya karena si anu. Ya. Nah, ayyuhal ikhwah sallallahu iyyakum. Ya, hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Baik, kita lanjut bacaannya. Qauluhu innamal a'malu binniyati ay an qabula a'mali as-salihati al-muwafiqati li sunnati Nabi. Bahasa Jawa ini. Manutun. Manutun bi tawaffuri an-niyati as-salihati wa huwa ka qawluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bil khawatim. Fahadihi qaidatun min qawaidi syar'i al-hanifi. Khalas, sampai situ. Qauluhu innamal a'malu binniyat. Sabda Nabi SAW, innamal a'mal binniyat. Apa artinya? Ay anna qabulal a'mal as-salihah
diterimanya amal yang saleh al-muwafiqah lis sunnah, ya, yang sesuai dengan sesuai dengan sunnah, manutun bitawaffurin niyyat as-salihah, harus terikat dengan, ya, manut mengikut, ya mengikut artinya terikat. Berarti manut itu Bahasa Jawa tuh. Jawa di Arab kan Arab di Jawa. Dan Indonesia ini terpengaruh oleh bahasa Arab 70%. Ya, 70%. Manutun bitawaffurin niyatis salihah, itu harus mengikut apa? Niat yang saleh, yang baik. Ya, itu maknanya innamal a'malu binniyat. tawafur Terlengkapi, terwujud, terlaksana, terpenuhi. Ya. Terpenuhi di dalamnya atau terwujud di dalamnya niat-niat yang saleh. Wa huwa ka qaulihi, dan ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, bahwa amalan itu tergantung akhirnya. Ya. Ini maknanya kalimatnya satu sifat dengan innamal a'malu binniyat dengan innamal a'malu bil khawatim. Walaupun ini tidak ada hubungan, ya, pembahasannya. Fahadihi qa'idatun min qawaidisy syar'il hanif, dan ini merupakan kaidah dari kaidah syariat yang lurus, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya, dan setiap orang tergantung apa yang dia niatkan, ya. Fahadihi qa'idatun min laisa tikrarun lil qa'idah al-ula. Ini bukanlah pengulangan dari kaidah yang pertama. Artinya bukan pengulangan dari kata innamal a'malu binniyat. Artinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini dua kata yang berbeda maksud. Ya. Ini bukan pengulangan dari kaidah yang pertama, walakinnaha qa'idatun jadidatun, tetapi ini adalah kaidah yang baru. Ya, yursiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan atau yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu fi syar'i, ya, at-ta'sis, ya, dan hukum asal di dalam syariat ini adalah at-ta'sis, itu dikuatkan, dipondasikan, ya. Wal makna anna thawabal amil, ya, dan adapun maknanya bahwa pahala, ya, orang yang beramal ala amalihi, atas amal yang dia lakukan, yakunu bimiqdarin niyatis salihah, itu akan diberikan ganjaran seukuran niatnya yang baik, allati yajma'uha fil amalil wahid, yang ia kumpulkan dalam satu amalan. Itu maknanya. Jadi berbeda dengan lafaz innamal a'malu binniyat, ya. Jadi wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang tergantung apa yang dia niatkan, ya. Maka artinya situ apa tadi, bahwa amal orang yang beramal itu tergantung niat-niat baik yang terkumpul di dalam amal tersebut. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, bisa jadi seorang di dalam melakukan sebuah amal saleh dia mempunyai niat lebih daripada satu. Boleh apa tidak? Boleh. Ya. Seorang melakukan sebuah amal niatnya banyak, misal sedekah umpamanya. Sedekah karena Allah, tapi niatnya banyak. Ada karena memang yaitu untuk menjalin hubungan silaturahim. Ya, yang kedua untuk membantu karena dia fakir. Ini niat yang ketiga untuk, ya, mempertautkan kembali hubungan yang retak. Ya, bisa jadi umpamanya 3 ini dalam satu amal dia niatkan. Ya, jadi terkumpul dalam satu amal sekian niat baik. Ya, nah seperti itu yang beliau katakan. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi, lewat ya dari antum baca. Nah, Sudah, baca nih. Wa qauluhu, lanjut aja, wa qauluhu faman kana. wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi
فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكبها فهجرته إلى ما هاجر إليه فهذا مثال من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعمال التي صورتها واحدة وتختلف في صلاحها وفسادها. طيب. lanjut. وقيل أعاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في الجزء الأول من المثال تقديما لهذه النيات ولقدر هذا العمل المصحوب بهذه النيات وحتى تلتذ القلوب والألسنة وحتى تلتذ القلوب والألسنة وحتى ترتد القلوب والألسنة بإعادة ذكر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكرر في الجزء الثاني من المثال تحقيرا لهذا العمل المصحوب بهذه النيات وحتى يدخل في ذلك وحتى يدخل في ذلك بقية النيات الفاسدة. Alhamdulillah. Baik, ada pun sabda Nabi SAW ya tentang faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ya wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi fa hadha mithalun min Rasulillah. Ini adalah umpama, misal, contoh dari Nabi terhadap wujud dari kaidah yang dia sebutkan di atas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lalu disebutkan oleh Nabi SAW contohnya. Dan tidaklah keluar ucapan dia kecuali karena tadi sudah ada contohnya. Yaitu laki-laki yang hijrah tadi ke Madinah karena ingin menikahi seorang wanita. Orang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia tidak karena mengejar kekasihnya supaya dia dapat menikah dengannya di Madinah. Ya. Nah, ini misal contoh dari Nabi SAW. Bil a'mal allati suratuha wahidah. Ya, terhadap sebuah amalan yang gambarannya satu. Amalan itu satu. Wa takhtalifu fi salahiha wa fasadiha, tetapi berbeda antara salah dan fasadnya. Ya, baik dan buruknya amal tersebut, diterima dan ditolaknya amal tersebut. Ya, wakila, dan ada yang mengatakan, ya, ini sudah ini pembahasan baru. Ya, jadi intinya adalah yaitu gambarnya satu, tetapi kemungkinan ada dua, bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini semuanya bergantung kepada niat. Para ulama kita menyebutkan yaitu orang yang salat sejajar dalam satu saf, ya, salatnya sesuai semuanya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka keluar dari masjid pahalanya berbeda. Ada yang berdosa, ada yang dapat pahala sedikit, ada yang di atasnya, ada yang di atasnya, di atasnya, dan ada yang full. Ada yang full dia dapatkan, ada yang kurang terus demikian. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW juga, seseorang sholat tidaklah dia selesai sholat kecuali dia hanya mendapatkan ya nisfuha,
ya, wa sulusuha wa rubu'uha wa khumusuha wa tusu'uha, ya, sampai disebutkan wa sulusuha wa sumunuha wa tusu'uha, ya. Tidak ada seorang salat kecuali dia hanya mendapatkan dari salatnya setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, sampai sepersembilan, sebutkan Nabi SAW. Ya, ini salah satunya adalah bergantung dengan niat ayyul ikhwah, setelah sesuainya kita dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, wakilah dan ada yang menyebutkan dan Nabi zikrullah wa rasulihi. Ya, Nabi SAW mengulang menyebutkan Allah dan Rasulnya pada hadis, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Kan diulang. Dia tidak mengatakan fa hijratuhu ilaihima. Hadis disebutkan fa hijratuhu ilaihima. Kan bisa diganti dengan kata dhamir. Tapi Nabi SAW ulang, ya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Ya, kenapa Nabi SAW mengulang ini? Fil juz'il awal, dalam penggalan yang pertama tadi, ya, minal misal, dari contoh disebutkan oleh Nabi, ta'ziman li hadhihi niyyah, untuk mengagungkan dan memuliakan niat ini. Karena niat yang pertama itu saleh. Ya, apa tidak? Itu dia karena Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya Allah agungkan dengan menyebutkan kembali Allah dan Rasulnya. Wa liqadari hadzal amal al-masbuq bi hadhihi niyyah, dan juga karena agungnya amal ini yang disertai dengan niat yang baik tadi. Wa hatta taltadzul qulub wal alsinah bi i'adati dzikriha, ya, dzikrillah wa rasulih, sehingga hati pun merasa senang ketika diulang nama Allah dan Rasulnya. Ya, oleh karena Nabi SAW mengulangnya. Walam yukarrir fil juz'i tsani min al-mithali tahqiran li hadzal amr al-masbuq bi hadhihi niyyah. Ya, dan Nabi SAW pada contoh yang kedua, yaitu contoh niat yang fasad tadi, yang rusak, dia tidak mengiringkan kembali menyebut nama Allah berkali-kali. Kenapa? Karena penghinaan terhadap amal yang disertai dengan niat yang rusak ini tadi. Ya, oleh karenanya faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, ya, aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya kan? Tidak disebutkan oleh Nabi fahijratuhu la yasil ila Allah wa rasulih. Ya, tapi kenapa Nabi SAW tidak sebutkan la yasil ila Allah wa rasulih? Tahqiran li hadzal amal, yaitu untuk merendahkan amal ini yang tak perlu lagi disebutkan Allah dan Rasulnya, maka hanya cukup disebutkan bahwa amal ini hanya dia dapatkan sebatas apa yang dia niatkan. Wa hatta yadkhula fi dzalika baqiyatun niyat al-fasidah. Nah, masuk semua niat yang rusak seperti ini. Ya, nah, ini makna dari hadis. Lanjut, wa niyatus salihatu. Wa niyatus salihatu la tughayyir al-ma'asi, la tughayyir al-ma'asi an mawadhi'iha, fala yanbaghi an yafhama al-jahilu dhalika min umumi قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فيظن أن المعصية تصير طاعة بالنيات تصير طاعة بالنيات. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يخص من أقسام العمل ثلاثة الطاعات والمباحات دون المعاصي. طيب، والنية الصالحة لا تغير المعاصي عن مواضعها. Ya, niat yang baik itu tidak dapat merubah maksiat dari tempatnya, dari posisinya. Ya, paham maknanya? Iya, niat yang baik, sebaik apapun niat, tak bisa yang namanya mencuri jadi amal saleh. Ya, zina menjadi sedekah. Apa lagi? Ya, riba menjadi tolong-menolong. Tak bisa ya. Yang namanya riba ya sudah riba haram. Kayak Robin Hood bisa juga mencuri untuk menolong orang. Mencuri untuk menolong orang nggak bisa. Ya, karena ini memang sudah kotor. Ya, memang sudah kotor, tidak bisa merubah maksiat menjadi taat. Ya, demikian juga
banyak hal ayyuhal ikhwah, maksiat yang murni maksiat, bagaimanapun niatnya ini tidak bisa merubahnya dari statusnya sebagai maksiat. Tetap dia berupa maksiat dan tidak akan mungkin menjadi taat. Ya, ribakah namanya, banyak orang sekarang menyebutkan ya bahwa mereka melakukan riba, ya apa salahnya? Saya kan menolong dia. Ya kan? Saya menolong dia. Saya ngasih dia pinjaman, dia butuh, saya kasih pinjaman. Cuma kan saya rugi kalau ngasih pinjaman sampai setahun. Makanya saya minta lebih. Ya, saya kasih pinjaman 10 juta, saya minta cuma 10 juta, 12 juta. Ya, saya sudah tolong dia. Boleh ayyuhal ikhwah? Tidak, enggak bisa. Ya, ini tidak masuk ke dalam niat dalam hal seperti ini. Nah, di sini kata beliau, oleh karenanya katanya fala yanbaghi an yafhamul jahil dzalika min umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Tak boleh yaitu orang jahil memahami hal ini seperti itu. Ya, keumuman sabda Nabi SAW innamal a'malu binniyat, ya bahwa amal itu tergantung dengan niatnya, ini hanya dalam perkara taat dan perkara-perkara yang mubah semata. Tidak bisa masuk ke dalam perkara maksiat. Fa yadullu anna al-ma'siyata tasiru ta'atan binniyat. Sehingga yaitu orang yang mengira bahwa maksiat itu ya tasiru ta'atan binniyat, boleh bisa berubah menjadi ketaatan karena niat, jadi jelas enggak bisa. Faidan, oleh karenanya sabda Nabi SAW innamal a'malu binniyat yakhussu min aqsamil amal ats-tsalatsah. Ya, bahwa niat ini masuk dalam, dikhususkan di dalam 3 pembagian amal, ya, ketaatan dan masalah yang mubah, dan ma'asi, dan tidak termasuk dalam perkara maksiat. Dalam masalah taat iya, dalam perkara-perkara yang mubah iya, dalam perkara maksiat maka tidak. Ya, idh ta'atu tanqalibu ma'siyatan bil qasdi. Baca lagi. Idh ta'atu tanqalibu ma'siyatan bil qasdi. Wa dukhulun niyati bi niyat asal. Wa dukhulun niyati fil ma'siyati. Wa dukhulun niyati fi ma'siyati إذا أضيف Indofa di situ. Iya. Ya, Beda Ustaz. Indofa. Nah, Yang sahih udhifa. Situ indofa. Baik, apa? Baca aja sesuai situ. Sini udhifa. إذا انضاف إليها قصور إليها قصور Ya. قصور خبيثة Khabithatin تضاعف wizruha وعظم wa وعدم baluha. Baik, sampai situ. Idh ta'atu tanqalibu ma'siyatan bil qas. Ya. Ketaatan bisa berubah menjadi maksiat dengan niat. Bisa apa tidak? Iya. Berbeda dengan maksiat, tidak bisa berubah menjadi taat dengan niat. Ya, tapi sebaliknya ketaatan bisa berubah maksiat dengan salahnya niat. Wa dukhulun niyati fil maksiyah, ya, masuknya niat ke dalam maksiat. Ya, idza udhifa ilaiha qusulu khabithatin. Kemudian ditambah lagi ya pada niat yang rusak tadi, niat-niat yang buruk lainnya, tadha'afa wizruha, maka akan berlipat-lipatlah dosanya, wa aduma wa baluha, dan makin besarlah bencananya. Ya, ini contohnya ayyuhal ikhwah, seperti yang saya katakan tadi, yaitu bahwa maksiat sudah jelas, yaitu dia sudah maksiat sendiri, dan kita katakan tidak boleh diniatkan kepada taat. Kalaupun diniatkan dalam ketaatan, dia tidak akan pernah bernilai taat, dia tetap akan bernilai maksiat. Ya, dan maksiat ini ayyuhal ikhwah bisa masuk ke dalamnya niat dan mempengaruhi. Niat apa? Niat buruk, bukan niat taat.
Apabila niat-niat buruk lainnya bertambah di dalamnya, maka dia akan bertambah dosanya. Semisal seseorang yang tadi kita sebutkan mencuri, yang tujuannya ya untuk jelas mencuri sendiri sudah maksiat atau belum? Sudah. Seorang yang mencuri tanpa ada niat apa-apa dari orang tersebut kecuali dia hanya ingin memiliki harta orang, dia sudah berdosa. Ada nggak orang mencuri dengan niat selain daripada untuk dirinya? Ada. Yang pertama, untuk menghilangkan harta orang tersebut. Yang ketiga, untuk orang ini menjadi miskin. Yang keempat, sebagai aksi balas dendam dia dahulu, umpamanya. Berapa masuk niat situ? Sudah 3. Mungkin ada lagi niat-niat yang lain yang dia barengkan dengan niat mencuri tersebut. Ini tadha'afa wisruha. Maka dosanya akan berlipat-lipat disertai dengan niat-niat yang buruk tersebut. Kalau seandainya dia mencuri untuk dirinya, maka dosanya hanya untuk itu saja, sesuai dengan niat yang pertama. Tanpa dia ingin mencelakai orang tersebut, ya, lagipun dia cuma curi, tidak semua hartanya umpamanya. Orang tuh miliaran, dia cuma curi 200.000. Tak rusak sebenarnya, tetapi ini sudah berdosa ayyuhal ikhwah. Ya, tetapi apabila disertai dengan niat-niat yang lain, maka akan semakin besarlah dosanya. Ya, wa 'azuma wabaluha, dan semakin besar pula bencananya. Baik, lanjut. Ta'ati wa ta'atu murtabitatu bin niyati fi asli sihhatiha wa fi tada'uf fi fadliha. فأما الأصل فهو أن ينوي بها عبادة الله وحده عبادة الله وحده فإن الرياء صارت معصية. وأما تضاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنة. أما المباحة فما من شيء منها إلا ويحتمل نية أو نيات يسير بها من محاسن القربات ومن محاسن القربات وينال بها معالي الدرجات. Baik. Ya, sebaliknya fa ammal aslu, ya, mana tadi? Ya, wa ta'atu murtabitatun bin niyat. Adapun ketaatan itu terikat dengan niat. Ya, artinya taat dengan sendirinya tanpa niat, dia tidak akan dikatakan taat. Justru bisa berubah menjadi maksiat. Ya, wa ta'at murtabitatun bin niyat fi asli sihhatiha wa fi tada'ufi fadliha. Ya, pada asal awal ibadah itu sebagai pondasi sah atau tidaknya, ya, atau pada dilipat gandakannya pahalanya. Jadi, ya, di sini juga ayyuhal ikhwah perlu niat, ya, di awal dan di akhir, di tengah. Wa amma tada'uful fadli, tadi fa ammal aslu fi an yanwiya biha ibadallah. Adapun asal, maknanya asal berarti sebelum dia beribadah, hendaknya dia meniatkan karena Allah, dalam rangka beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini yang pertama, baru dia menjadi taat. Namun apakah dia dengan serta-merta mendapatkan pahala yang banyak dan melimpah? Belum tentu. Pahala dari ibadah dia sudah dapat, namun berlipat ganda apa tidak? Belum tentu. Ya. Nah, fa inna warriya sarat maksiatan. Apabila dia meniatkan riya, maka dia akan menjadi maksiat walaupun dia melakukan taat. Orang baca Quran taat, tapi ketika niatkan untuk riya atau sum'ah, maka jadi dia maksiat.
Wa amma tadha'uful fadli, adapun dengan berlipat gandanya pahala yang Allah berikan kepada amal yang sudah diniatkan tadi karena Allah, ini ayul ikhwah fa bi kasratin niyat, yaitu dengan banyaknya niat yang dia maksudkan dalam amal taat tadi. Contoh apa? Sedekah. Ya, dengan sedekah tadi saya sebutkan apa? Dengan sedekah. Sedekah sendiri sudah taat apa belum? Sudah. Dan niat karena Allah sudah. Dia ingin pahala dari Allah, dia ingin masuk surga, dia ingin ridha Allah. Nah, lalu dengan sedekah dia niatkan apa tadi? Silaturahim, merekat hubungan yang renggang. Ya, atau apalagi ingin membantu karena dia perlu. Ya, dan banyak niat-niat yang mungkin masuk ke dalamnya ayul ikhwan. Nah, para ulama dalam hal ini mereka itu lebih peka. Berbeda dengan kita. Sekarang kita bersedekah, ya, hanya niat awal karena Allah. Dan lupa kita niat kedua, ketiga, keempat, kelima. Kenapa? Jahil kita terhadap yang demikian. Tak terlintas di benak. Sehingga dua orang yang bersedekah, kedua-duanya karena Allah. Yang satu pahala melimpah, yang satu tidak. Ya, kapan? Ketika yang pertama tadi meniatkan niat-niat yang banyak dari amal saleh yang dia lakukan. Ya, jadi oleh karenanya boleh yang pertama niatnya karena Allah, yang kedua meniatkan hal-hal yang lain yang dengannya dia akan mendapatkan tambahan-tambahan pahala. Ya, seperti itu. Nah, ini dalam ketaatan ayyul ikhwah. Ya, kecuali taat yang memang pamai tidak boleh kita niatkan kecuali hanya karena Allah semata. Ya, atau tidak ada sosialnya. Contoh pamai salat itu karena Allah Azza wa Jalla. Ya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, karena itu murni beban dari kita yang melakukannya dan untuk Allah. Ya, tapi semisal yaitu sosial, ya, mengeluarkan zakat, bersedekah, memberi iftar shaimin, membantu orang, membela orang di dalam kebenaran, banyak ini bisa diniatkan setelah karena Allah, banyak hal yang bisa kita niatkan di situ. Baik, adapun dalam perkara yang mubah, fama min syai'in minha illa wa yahtamilu niyyatun aw niyyat. Adapun perkara-perkara yang mubah ayyul ikhwah, ya, perkara yang tidak diperintah oleh syariat tapi boleh kita lakukan, ya, ini bisa saja terkandung di dalamnya satu niat atau beberapa niat, yasiru biha min mahasinil qurubat, sehingga dia menjadi sejumlah, mendapatkan sejumlah ketaatan-ketaatan atau sejumlah, ya, qurubat yang bisa dia lakukan dan dengannya dia mendapatkan pahala yang besar. Wa yanadu biha ma'alid darajat, dengan itu dia pun mendapatkan tingkatan yang tinggi. Semisal apa? Ya, tidur, banyak bisa yang kita niatkan tidur, makan. Ya, yang mana kalau seandainya tanpa niat dia tidak berdosa, tapi dia juga tidak berpahala. Tetapi apabila disertai dengan niat, ya, itu niat-niat yang baik, itu karena Allah, dia sudah dapat pahala. Yang kedua, dia niatkan untuk menegakkan tulang punggungnya agar dia dapat beribadah. Kalau umpamanya dia seorang ahli ibadah, kalau seandainya seorang pengajar, untuk menegakkan tulang punggungnya agar nanti dia bisa mengajar dengan semangat, tanpa kantuk dan lain sebagainya. Ya, maka ini niat yang kedua. Dan niat yang ketiga, yang keempat, kelima dan lain sebagainya. Contoh seorang guru, ya, karena dia biasa ngantuk ngajar, dia minum kopi. Ya kan, minum mubah apa bukan? Mubah, ya kan? Tapi dia niatkan dalam minum kopi apa? Pertama, lillah, karena untuk ngajar. Ya, yang kedua, dia niatkan ketika dia minum kopi untuk menghilangkan kantuk agar murid-muridnya dapat mendengarkan darinya dengan baik. Ya, supaya dia tidak kantuk dan agar dia semangat. Kalau dia semangat belajar, semua ilmunya keluar. Tapi kalau dia sudah kantuk, hanya 2-3% keluar. Ya, murid pun nggak tahu entah benar apa tidak. Oleh karenanya dia niatkan itu demi kemaslahatan dia ngajar, maka dia mendapatkan pahala yang banyak di situ. Setiap jika ada tambahan niat yang lain, maka dia mendapatkan pahala. Jika ada niat yang lain yang bisa dia sertakan di situ, maka akan terus ada yang lain dan terus demikian. Ini dalam perkara yang mubah. Nah, ini makna dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah taala. Saya kira cukup saya tunjuk dulu ya. Ya, makna dari hadis ini Allah taala alam, semoga bermanfaat baik kita sampaikan dan kita uraikan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.